Karena sekarang dia ini bukan levelku, Vero. Bagaikan langit dan bumi, Bor. Stop. Saya tidak suka sama orang yang tidak bisa berbuat adil terhadap orang lain. Kalian seharusnya tahu caranya memanusiakan manusia. Alhamdulillah, masih banyak orang baik yang ingin memberikan saya uang. Semoga orang-orang yang memberikan uang ini mendapatkan ganti rezeki yang banyak, yang melimpah. Nanti uang ini sebagian akan aku taruh di masjid agar sebagian rezeki mereka yang sudah menyumbangkan terhadap saya dilancarkan, mendapatkan pahala. Amin, amin. Semoga masih ada orang baik yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya terhadap saya. Semoga aja semuanya lancar hari ini. Kasian banget bapak ini. Kayaknya aku bawa uang deh. Bentar. Iya. Hitung-hitung sedekah lah sama bapak ini. Pak, ini saya ada sedikit rezeki buat bapak. Alhamdulillah, Mbak. Berkah selalu, Mbak. Amin. Semoga dilancarkan dan dimurahkan rezekinya, Mbak. Amin. Semoga segala urusannya dilancarkan, Mbak. Semoga keinginan Mbak dikabulkan. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih ya Pak. Oh iya, saya juga minta doanya Pak. Hari ini semoga semua kerjaan saya itu dilancarkan dan saya bisa dapat posisi yang saya inginkan. Amin, Mbak, amin. Orang baik seperti Mbak pasti akan mendapatkan pekerjaan yang Mbak inginkan. Yang penting Mbak jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Sekali lagi terima kasih ya. Ya udah, daripada saya terlambat, saya mau lanjut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Mbak. Baik banget Mbaknya itu ya. Jarang ada anak muda seperti dia. 1001 yang ada masih mau menyumbangkan rezekinya walaupun dia masih mencari pekerjaan. Alhamdulillah. Semoga sukses ya Mbak. Semoga mendapatkan pekerjaan yang Mbak inginkan. Kerja itu harus pede-pede aja. Kalau
kalau nggak pede, nanti kerjaan aku itu nggak bagus. Aku ini harus punya sifat yang pede. Karena aku ini udah pasti keterima kerja di sana. Aduh, Vin, kamu ini mimpi apa sih? Nasib kamu itu baik banget. Nggak sama tuh kayak orang-orang yang hidupnya itu banyak hambatannya, banyak batu kerikilnya. Kalau aku kan mulus-mulus aja, sama kayak jalan aspal. Selalu mulus, nggak ada tuh yang namanya cobaan, ini itu nggak ada. Wih, ada uang tuh biru-biru. Kalau mata aku lihat uang bawaannya seger. Siapa sih yang nggak mau sama uang nganggur kayak gitu? Kesempatan nih. Lagian siapa sih yang ngasih sama pemulung banyak banget? Kesempatan buat uang saku jajan hari ini di kantor. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia mengambil uang saya? Astaga. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus menasihatin dia supaya dia tidak salah jalan. Udah makan nih buat aku. Tolong kembalikan uang itu. Uang itu bukan hak kamu. Siapa yang ngomong ya siang-siang kayak gini? Di siang bolong nggak mungkin tuh ada hantu. Horor banget deh di sini. Mbak, itu uang saya, bukan hak Mbak. Mbak mengambil hak saya. Loh, kok bisa ada di sini sih kamu? Tolong kembalikan uang itu, Mbak. Nggak mau aku kembaliin. Uang ini udah menjadi hak aku, udah menjadi hak milik aku, bukan kamu lagi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak itu jangan sampai salah jalan. Itu uang saya Mbak ambil dari toples saya barusan. Kalau Habisnya nih ya. Mbak mengambil hak orang lain yang bukan hak Mbak, justru hidup Mbak nanti bakal sengsara, Mbak. Mas, habisnya nih ya, uang yang ada di toples kamu itu menggiurkan. Buat aku itu menjadi senang untuk mengambil uang kamu. Nggak mungkin kan pemulung kayak kamu dikasih uang yang nominalnya besar sama orang-orang. Nih ya, aku kasih tahu ya sama kamu ya. Nih, siapa sih sekarang yang nggak mau uang nganggur? Apalagi uang yang nominalnya besar kayak gini. Hitung-hitung buat aku ini untuk beli-beli. Hidup aku bahagia-bahagia aja kok. Hidup aku tuh nggak ada cobaan apapun. Jalannya selalu lurus, nggak punya cobaan apapun. Itu hidup aku. Beda kalau sama kamu ya, mungkin hidup kamu itu selalu ada cobaan, selalu ada hambatan, selalu ada batu kerikil di dalam hidup kamu sendiri. Tiap orang itu punya hidup yang beda-beda. Ada yang senang, ada yang selalu ada di bawah, dan ada yang nggak pernah yang namanya menemukan kesedihan. Mbak sudah tahu salah, tapi Mbak masih mau mengaku benar. Sudah jelas-jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Mbak mengambil uang saya. Apa bedanya Mbak dengan pencuri? Mbak mau menjadi pencuri? Mau menjadi maling? Atau Mbak sudah mau menjadi perampok? Mulut kamu dijaga dong kalau ngomong. Aku ini emang mau mengambil uang kamu, atau aku ini sudah ngambil uang kamu, tapi bukan berarti aku ini mencuri ya. Terus apa, Mbak? Terus apa? Salah siapa? Salah siapa? Kamu nggak jaga uang kamu. Udah tahu ada uang yang nominalnya itu besar, tapi kenapa kamu itu dibiarin berserakan di dalam toples kamu? Ya udah, bukan salah aku dong kalau aku ngambil uang kamu. Lagi pula gampang kan buat kamu untuk mengganti uang yang aku ambil ini. Kamu tinggal ngemis lagi sama orang-orang. Gampang kan buat kamu untuk mengembalikan nominal yang aku ambil ini? Gampang kan? Kamu tinggal minta aja tuh sama orang. Mbak, Mas, minta uangnya Pak, Bu, minta uangnya, saya belum makan, saya ini lapar. Mbak, saya belum makan 1 minggu, saya lapar. Dengerin saya, Mbak. Walaupun hidup saya seperti ini, saya tidak pernah meminta-minta. Saya cuma taruh toples di depan saya. Mereka itu
ikhlas memberi terhadap saya. Saya tidak harus meminta-minta terhadap mereka. Ya, Dan Mbak mengambil uang yang berserakan menurut Mbak, tapi uang itu ada di toples. Kalau uang berserakan, itu akan berceceran di jalanan. Itu baru namanya berserakan, Mbak. Tapi Mbak sudah mencuri uang saya. Mas, sekarang kalau jadi orang itu nggak usah munafik ya. Mana sih ada orang yang nggak, matanya itu yang nggak jelas ya untuk ngelihat uang. Ngelihat nih, ngelihat uang 50 aja satu. Kalau orang itu sekarang itu udah jelas banget, Mas. Saya tahu, Mbak, saya tahu. Tapi Mbak sudah ambil uang saya dengan jelas-jelas uang saya. Tahu kalau ini uang kamu. Tapi ini kan kesempatan aku. Kesempatan dalam kesempitan itu jarang-jarang loh. 150 nanti bisa aku beli jajan di tempat kantor baru aku. Terus nanti aku itu bisa naktir teman-teman aku. Astaga. Ya. Otak Mbak itu terbuat dari apa ya, Mbak? Terbuat dari uang. Pemikiran Mbak itu terbuat dari apa? Kenapa dari tadi saya menjelaskan semuanya, tapi Mbak gak bisa mengerti-ngerti? Apa Mbak itu pura-pura bodoh? Atau cuma Mbak itu lulusan TK? Gini, aku kasih tahu ya sama kamu. Uang ini sekarang ada di tangan aku. Otomatis uang ini sudah menjadi hak milik aku, bukan hak milik kamu lagi. Astaga, Mbak. Oke, kalau Mbak berpikiran seperti itu, tas ini sudah saya pegang, ada di tangan saya. Berarti tas ini milik saya. Lepas. Kalau saya meniru konsep Mbak, pemikiran Mbak, bener kan? Lepas. Nanti tas aku copot ya gara-gara tangan kamu. Kenapa Lepas. saya suruh lepas tas ini? Mas, Ini hak saya. ini tas aku lah. Nggak usah dipegang-pegang, nggak usah ditarik-tarik. Ini tas aku. Itu uang saya. Kenapa Mbak ambil dan kenapa Mbak itu mempunyai hak atas uang itu? Stop menyalahkan orang lain. Salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu nggak jaga uang ini baik-baik? Tadi kan kamu itu sibuk nunduk. Kamu itu nggak sibuk melihat uang kamu. Kamu itu lagi sibuk nunduk kayak gini. Ngapain sih? Lagi Mbak. baca doa ya? Lagi baca doa untuk memperlancar rezeki. Saya hanya memberikan nasihat sama Mbak agar Mbak itu tidak salah jalan. Mbak sekarang mengambil uang saya, mungkin sekitar 150 atau 200 ribu, dan nanti Mbak itu akan menjadi orang yang selalu mengambil uang orang, dan hidup Mbak itu tidak akan puas. Dan Mbak akan merasa kekurangan terus, tidak bisa bersyukur terhadap Yang Maha Kuasa. Udah ngomongnya. Nggak usah nasehatin aku, kamu bukan Tuhan aku ya. Kamu ini cuma sama-sama manusia sama aku. Sama-sama ada di atas tanah dan kita akan kembali ke tanah. Nggak usah menilai dosa-dosa aku. Ini uang sudah menjadi milik aku. Ya sudahlah, Mbak. Sekarang gini aja ya. Manusia sekarang itu butuh uang. Apa-apa sekarang pakai uang kok. Udah, yang penting ini sekarang udah milik aku, bukan milik kamu lagi. Nggak usah mempertanyakan lagi hak uang ini. Udah masuk ke tas aku, jadi uang ini udah jadi milik aku. Sana-sana kamu ngemis lagi ya, ngemis yang banyak. Nanti kalau udah banyak, aku curi lagi. Ya sudahlah, Mbak. Saya akan ikhlas. Saya cuma bisa berdoa. Semoga Mbak selalu selamat dunia dan akhirat. Di matamu aku tak bermakna, tak punya apa-apa. Mungkin bukan rezeki aku. Kau hanya inginkanku saat kau perlu. Sabar, ikhlas. Karena sabar dan ikhlas adalah kunci kebesaran hati. Sallallahu ala Oh iya, aku lupa. Untungnya udah aku siapin semalam. Kalau enggak kan bisa kan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini lancar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya boleh masuk nggak, Pak? Saya hari ini mau lamar kerjaan. Oh, jadi kamu pelamar kerja baru di sini? Iya, Pak. Ya, semoga aja hari ini hari keberuntungan saya. Biar saya bisa dapat kerjaan di kantor ini. Amin.
Ya udah Pak, saya boleh masuk kan Pak? Boleh Saya takut dong. terlambat. Boleh dong. Tapi kalau sudah semisal kamu diterima di kantor ini, kamu jangan lupa ya buatin aku itu hitam-hitam. Seruput, minum. Apaan Pak? Gelas tuh ya, dikasih airnya warna hitam gitu. Air comberan? Kamu kira aku itu cucian yang udah 3 hari? Iya, maksud Bapak apa Pak? Saya kan nggak paham. Kopi. Kopi. Loh, kalau masalah membuat kopi, itu kan urusan OB Pak. Tapi gini Neng, kalau OB-nya itu jelek, pasti kopinya itu nggak enak. Nah, kalau semisal Neng nih yang bikin kopinya, pasti kopinya ikutan manis. Karena Neng itu manis. Ih, si Bapak mah bisa aja. Emang rasa kopi sama yang bikin itu ngaruh ya? Misal yang bikin jelek, rasanya nggak enak. Misal yang bikin manis, rasanya jadi manis. Nah, pasti itu Neng. Ya udah Neng, masuk Neng. Karena ini sudah jam 8:18. Neng masuk. Mana jamnya Pak? Bapak Oh. Bapak gak jam tangan. Lihat matahari. Ya udah deh, serah Bapak. Ada-ada aja. Laporan rapat pengurus udah kelar. Apalagi yang belum ya? Masih Vero nggak? Bisa hati-hati nggak sih? Maaf ya, saya nggak Astaga, sengaja. bisa pelan-pelan nggak sih kalau jalan kamu tuh? Hai Ki, apa kabar? Kiki kan? Iya. Bentar. Oh, kamu Putri ya? Iya kan? Putri mantan aku gitu kan? Iya. Apa kabar? Baik sih. Wah, luar biasa aku hari ini. Tapi kamu kayaknya kamu bawa berkas ya? Berkas apa tuh, Put? Kok dibawa ke kantor aku? Ini kantor kamu. Kamu kerja di sini juga, Ki? Kerja di sini? Ya, kalau bisa dibilang kerja di sini sih iya. Tapi yang lebih tepatnya aku sekarang jadi manajer di kantor ini. Tahu kan kantorku? Kamu jadi manajer di kantor ini? Wah, keren banget ya, Ki. Selamat ya, Ki. Terima kasih. Tapi sebenarnya aku nggak butuh ucapan selamat dari kamu sih. Ya, soalnya kan dulu pas aku lagi di bawah, kamu nggak ada sama sekali nyemangatin aku. Malah ninggalin aku. Emang gitu ya? Oh iya, demikianlah perempuan, mereka lupa apa yang mereka lakukan terhadapku. Seorang laki-laki. Gak heran sih. Oh iya, Put. Aku mau nanya deh. Kamu berani ngelamar di sini, apa yang bisa kamu banggain? Apakah kamu mencapai prestasi yang sangat baik di hidup kamu? Iya, karena lowongan yang dibuka oleh kantor ini itu adalah passion aku banget. Jadi aku mencoba untuk memberanikan diri buat daftar menjadi karyawan di kantor ini. Aku yakin sih. Hes, aku nggak nge-interview kamu di sini. Kamu kalau mau interview, jangan ke aku, ke anak buah aku aja, ke HRD-nya ya. Ngerti? Yes, aku ngerti kok. Rasanya ini fashion kamu. Ditanyain A, jawabnya B. Passion, Itu maksud aku. not fashion. Oh, kamu udah berani mengkritik atasanmu. Maaf, calon atasanmu. Ya enggak, kan hanya membetulkan aja, Pak Kiki yang terhormat. Oh, Ya oke. sudah, kalau begitu boleh saya tahu di mana ruang HRD? Ruang HRD. Aku tahu sih di mana ruangannya, tapi kayaknya aku nggak bakalan ngasih tahu kamu deh. Mending sekarang kamu angkat kaki dari kantor aku sebelum aku marah sama hal-hal yang nggak penting yang terjadi dalam hidup aku selama ini, selama sama kamu dulu. Iya, nggak bisa gitu dong. Kantor ini membuka lowongan pekerjaan dan aku datang ke sini untuk sebagai pelamar pekerjaan tersebut. Jadi kamu nggak bisa dong. Tadinya aku buka lowongan, kamu ngerti nggak sih, Bud, apa yang aku omongin? Aku buka lowongan, tapi bukan buat kamu. Aku nggak butuh karyawan kayak kamu, tahu? Iya ngerti, tapi kan itu lowongan untuk masyarakat umum, jadi nggak apa-apa dong, bebas aja. Nggak ada pengecualian untuk para pelamar pekerjaan yang datang ke kantor ini. Gini Mas- ya Ki, aku datang ke sini untuk melamar pekerjaan, jadi aku minta tolong banget sama kamu untuk mengesampingkan masalah pribadi kita. Itu udah jadi masa lalu. Aku butuh karyawan yang loyalitas dan setia, Put. Dalam tanda kutip, setia, ya.
Jadi kalau ada apa-apa di kantor, karyawanku itu bisa setia di kantor aku, nggak pindah ke kantor lain, ngerti? Ya itu kan tergantung keprofesionalitas seseorang tersebut. Kalau aku kerja di kantor ini, aku bakalan bisa profesional mungkin untuk konsisten bekerja di sini. Kalau masalah pribadi jangan dibawa ke kantor ya Ki. Ya aku minta tolong banget sama kamu, aku butuh banget kerjaan ini Ki. Apa? Konsisten? Jangan ngelawak kamu, Put. Kamu nggak usah bicarain konsisten sama aku ya, Put ya. Kamu butuh banget pekerjaan ini. Wah, kenapa kamu miskin sekarang, iya? Hah? Ya, setiap orang pasti membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan agar mereka bisa terus melanjutkan kehidupan mereka masing-masing, Ki. Aku saranin ya, Put. Mending kamu nggak usah lanjutin hidup kamu, Put. Karena hidup kamu itu nggak guna sama sekali. Untuk masyarakat apa yang kamu banggain? Nggak guna, mending nggak usah lamar di sini, keluar aja. Apaan sih, Ki? Oh, atau gini aja. Kamu nanti aku kenalin ke HRD-nya biar kamu diinterview. Kalau kamu lolos, kamu hebat. Kamu diterima di sini Ya, dengan pasti senang aku hati. lolos lah. Oh, kebanggaan yang sangat bagus di diri Anda ya. Ya harus dong, Ki. Aku harus percaya sama diri aku sendiri kalau aku bisa menjawab semua pertanyaan yang HRD itu ajukan. Sini Vero. Saya, Pak. Pas banget. Aku mau ngobrol sebentar sama kamu. Nanti orang yang di belakang aku ini kamu interview aja nggak apa-apa. Sebagus apapun dia, jangan diterima, ingat. Baik, Pak. Nah, kamu memang karyawan terbaik aku. Nih, ini adalah Pak Vero, HRD. Kenalin. Pak, perkenalkan nama saya Bibi Vicky Putri. Senang berkenalan dengan Bapak. Saya juga senang melihat kamu. Jadi gimana Pak? Saya harus mengumpulkan formulir saya ini di mana? Ke Bapak atau langsung ke ruangan Bapak ya? Tapi saya mau lihat dulu. Di hadapan manajer saya, akan aku buka CV kamu. Kalau begitu silakan Pak. Bebivki Putri Basri Miharta. Iya Pak. Lahir di Kota Bondowoso 5 September 2003. Iya. Lulusan akhir S1 Administrasi Bisnis. Iya. Dan saya... Baik, silakan Pak. Maaf. Saya memang membutuhkan seorang seperti kamu. Dilihat dari penampilan udah mewah dan sopan. Ini calon-calon karyawan di sini. Apakah benar begitu, Pak? Benar ya, menurut kamu begitu, aku fine-fine aja sih. Dari penampilan bagus, good looking, dan mukanya cantik. Calon ini, Pak. Calon karyawan, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Tapi lulusannya S1. Kamu nggak lihat yang tertera di kriteria pemasukan karyawan baru di kantor aku? Tapi Pak, selain itu kan kalau kita mempunyai pengalaman kerja menjadi sekretaris, itu nggak masalah. Dan saya punya pengalaman kerja sebagai sekretaris di kantor saya sebelumnya. Oh, sudah berpengalaman. Tapi kenapa kamu dipecat dari kantor lamamu, Putri? Maaf ya Pak, saya bukan dipecat, tapi saya mengundurkan diri. Karena waktu itu saya sedang sakit dan kantor hanya memberi cuti saya 3 hari. 3 hari itu saya belum sembuh Pak. Jadi mau tidak mau saya harus resign. Hentikan. Di kantor ini membutuhkan orang-orang yang sehat jasmani, bukan orang penyakitan. Aku ngerti. Kamu mempunyai pengalaman jadi sekretaris. Tapi kamu berhenti karena kamu sakit-sakitan. Wah, kamu kira kantor ini semudah yang kamu pikirkan? Kamu tinggal masuk? Tidak, Nona. Bapak, Tidak. tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Di dalam amplop yang saya bawa tersebut, itu sudah tertera surat kesehatan dari rumah sakit bahwa rumah sakit atau dokter yang menangani saya pun sudah menyatakan saya bebas dari penyakit apapun. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Kita nggak khawatir sama penyakitmu, Put. Tahu? Kamu nggak sakit nggak masalah, tapi aku yang sakit di sini. Sakit apa, Pak? Tahu kenapa Vero dulu? Kenapa, Pak? Dia ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya, Vero. Ditinggal pas sayang-sayangnya ya, Pak. Jelas. Jadi sekarang aku minta mending kamu angkat kaki dari kantor aku sebelum aku panggilkan satpam yang di luar tadi, tahu?
Sapam. Mau? Udahlah Pak. Pak, seorang harga diri bos besar seperti Bapak, yang dimaksud saya atasan saya Pak, ditinggal wanita yang membutuhkan pekerjaan sekarang Pak. Lebih baik usir aja Pak, buang aja. Bener Vero. Banyak wanita di luaran sana Pak. Karena sekarang dia ini bukan levelku Vero. Bagaikan langit dan bumi Bor. Bener banget Pak. Dia tidak bisa mencapai kesuksesan Bapak. Jadinya wanita yang meninggalkan Bapak sekarang ingin mendekatkan diri terhadap Bapak lagi. Saya kira sangat tidak pantas wanita seperti ini mendekatkan diri. Harus sadar diri, sadar posisi, sadar kenyataan. Nah, itu baru bener. Ngerti kan? Gak usah menangis di hadapan kita. Di sini kita hanya membutuhkan orang yang profesional, yang tangguh dan mental baja. Kalau seperti kamu dilihat udah bukan mental baja lagi, tapi mental kerupuk. Baik Pak, kalau gitu terima kasih ya atas penolakannya. Sebelum Bapak melihat skill dan kemampuan saya, kalau begitu saya rasa sudah tidak ada kepentingan lagi di sini. Saya permisi. Silakan. Pintu terbuka buat kamu, Mbak. Hah. Sudah selesai tugas saya, Bos. Mantap. Ini yang aku banggain dari kamu. Kamu selalu bisa banggain aku. Oh ya, nanti malam sekitar habis Isya kirim rekening kamu ke aku. Loh, saya cuma mengerjakan yang disuruh Bos, mau di TF gitu, Bos. Udah nggak apa-apa. Saya transfer nanti. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya sangat membutuhkan uang. Kalau butuh uang, nanti aku tambahin, tapi kamu kerjain dulu ya, berkasih yang semalam. Iya, Pak. Ah, mantap. Oke deh. Aku ke kantor dulu, Vero ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aja. Berarti saya suruh ngerjakan baru di TF ya, Pak? Tahu aja. Ya sama aja, Pak. Saya kerja 1 bulan dapat bayaran. Gimana lu? Sayang, Iya sayang. sebentar lagi kamu bakalan diterima di kantor ini. Soalnya tadi ada saingan kamu, sayang, tapi ditolak mentah-mentah oleh manajernya pula. Dan sekarang kamu tinggal masuk aja. Tenang, kalau selagi ada pacarmu ini, aku bakalan menemani kamu sampai rambutmu memutih. Iya sayang, makasih ya. Nanti kita bisa kerja sama-sama di sini sayang. Iya sayang, jatah harus rapet ya sayang. Iya sayang, makasih banget ya. Yaudah yuk. Yuk. Padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin. Saya ya cuma gara-gara merasa tersaingi sama aku terus aku diusir gitu aja sih. Padahal kan mereka belum tahu kemampuan aku. Mereka masih belum lihat skill aku. Udah main usir-usir aja. Aduh, kalau kayak gini gimana ya? Aku udah semangat banget padahal mau cari kerjaan. Jadi hilang semangat, aku harus cari kerjaan kemana lagi ya? Bapak masih di sini? Oh, Mbak yang tadi pagi ya. Gimana, Iya, Pak. Mbak? Mbak sudah mendapatkan pekerjaan yang Mbak inginkan? Belum, Pak. Belum. Iya, Kenapa, Mbak? Ada masalah? masa iya sih? Cuma gara-gara takut merasa tersaingi, terus mereka juga masih belum melihat skill aku, masih belum melihat kemampuan aku, udah main diusir gitu aja. Masa ya ada kantor seperti itu sih, Pak? Sering banget kan? Harusnya mereka itu bersikap profesional terhadap semua pelamar pekerja seperti saya. Harusnya dilihat dulu dong kemampuannya, memenuhi standar atau tidak. Kalau misal saya itu tidak bisa memenuhi kriteria seperti yang mereka minta, ya nggak apa-apa, fair aja gitu kalau misal mereka mengusir saya atau menolak saya, nggak nerima saya di perusahaan mereka. Tapi ini alasannya nggak masuk akal banget, Pak. Gimana nggak kesel saya? Saya tuh udah semangat banget padahal.
Saya udah berharap banyak sama pekerjaan ini, karena ini yang saya harapkan, tapi ternyata karena alasan yang menurut saya sepele, mereka langsung membuang saya gitu aja. Astagfirullahaladzim, Mbak. Yang sabar ya, Mbak. Mbak itu harus percaya. Rezeki itu sudah diatur dan sudah ditakar masing-masing, Mbak. Jika memang rezeki Mbak akan mendapatkan pekerjaan itu. Jika tapi pekerjaan itu bukan milik Mbak, mungkin nanti Mbak akan diganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Memangnya tadi Mbak melamar di kantor mana, Mbak? Kalau boleh saya tahu. Tadi saya ke kantor PT Cahaya Berkah. Terus, karena Mbak? memang lowongan yang ada di sana itu memang passion saya banget. Maka dari itu saya tuh udah semangat banget. Harus pupus deh semua semangat aku dan harapan aku. Memang Mbak melamar sebagai apa, Mbak, di sana, dan ingin bekerja sebagai apa, Mbak? Di sana dibutuhkan sekretaris, dan memang di kantor sebelumnya saya menjabat sebagai sekretaris, tapi karena hal tertentu saya mengundurkan diri. Memang Mbak melamar jadi sekretaris pimpinan? Kenapa? Mbak melamar jadi sekretaris pimpinan? Iya, Pak. Padahal ya, kalau misal saya diterima di kantor tersebut dengan jabatan sebagai sekretaris, saya bisa melakukan, ya insya Allah bisa melakukan semua pekerjaan dengan baik, karena saya emang udah punya pengalaman jadi sekretaris. Tapi ya udahlah, Pak, mungkin emang bukan rezeki saya di situ. Mungkin ada di kantor lain rezeki saya, jadi saya nggak boleh patah semangat. Saya ingin bertanya sekali lagi sama Mbaknya. Mbak sampai sekarang masih ingin menduduki posisi itu atau bagaimana, Mbak? Ya kalau keinginan saya ya masih tetap, tapi ya mau gimana lagi? Jika saya mau bantu Mbak jadi seorang sekretaris pimpinan di sana, apa Mbak mau? Bapak, makasih ya sudah menghibur saya. Barusan Bapak menghibur saya kan? Ya, sebenarnya saya masih berharap, tapi saya juga harus membuang harapan saya itu jauh-jauh. Nanti kalau saya masih tetap berharap sama satu tempat, saya nggak bakalan bisa dapat tempat yang lain. Tapi Mbak percaya nggak kalau saya bisa membantu Mbak? Ya gimana ya, Pak? Kalau saya sih percaya-percaya aja. Maka dari itu, tadi sebelum berangkat saya tuh minta bantu doa. Siapa tahu doa Bapak itu diijabah. Tapi ternyata bukan rezeki saya. Nggak apa-apa, Pak. Saya tetap semangat kok, semangat. Ya udah Mbak, jangan panggil saya Bapak. Saya masih seumuran sama kamu. Sekarang kalau Mbak masih ada niatan untuk bekerja di posisi itu, Mbak ikut saya yuk. Kemana? Ke kantor yang Mbak lamar. Ngapain? Saya kan udah diusir dari sana. Sudahlah Mbak, nanti Mbak akan tahu. Percaya Mbak? Serius, Pak? Mari. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Mari Mbak. Pak, ini saya mau dibawa kemana sih, Pak? Sudahlah Mbak, gak usah banyak tanya. Pak, jangan culik saya loh ya. Kita menuju kantor yang Mbak lamar tadi kok. Stop. Pak, mau kemana sih, Pak? Pak, udah Pak, saya nggak mau lagi ke kantor ini.
Ada keperluan apa kau datang ke sini? Di sini kantor, bukan tempat sampah. Kamu orangnya yang menolak dia? Bukan, Pak. Pak Kiki. Panggil dia ke sini. Pak. Baik, Pak. Tolong pegangkan ini. Pak, kok Pak Vero bisa patuh gitu sama Bapak? Bapak siapa sih? Iya nih, bingung. Sebentar lagi kamu bakal tahu saya siapa. Untuk sementara waktu, kamu lihat aja. Pak, Aduh, kamu ini panas-panas, aku lagi enak-enak di kantor, ada apa sih? Gini, Pak. Bapak dicari oleh... Siapa pemulung ini yang nyari aku? Hei, Hah? Kamu ini ganggu orang tidur aja, Vero. pagi. Nah, kalau seperti ini Pak Kiki mau pingsan. Pingsan aja, Pak. Tidak ada yang orang yang menolongi, Pak. Bos, ini nggak seperti apa yang bos pikirkan. Ini saya bisa jelasin semuanya, bos. Tapi kenapa bos bajunya kayak gini? Ada apa, bos? Ngapain kamu? Nggak ada apa-apa, bos. Sumpah nggak ada apa-apa, bos. Ini cuma salah paham aja. Saya kira bos tuh pemulung, bos. Diam. Saya sudah kasih kepercayaan terhadap kamu untuk mengelola kantor saya. Tapi semenjak saya kasih kepercayaan terhadap kamu, kamu semena-mena dengan jabatan kamu itu. Bos, semena-mena gimana? Apa maksud bos? Kamu yang menolak dia tanpa kamu melakukan interview terhadap dia. Bos, dia S1, bos. Lagian dia nggak ada hubungan apa-apa sama bos. Kenapa dengan hanya lulusan S1? Sedangkan kamu juga S1. Nah, benar. Hah? Yang penting dia punya loyalitas dalam bekerja, punya pengalaman dan skill untuk bekerja. Alasan kamu untuk tidak memasukkan dia apa? Sebenarnya gini, Pak Ferry. Alasan Pak Kiki tidak menerima wanita ini, Pak, karena wanita ini adalah mantan Vero, Bapak Kiki. apa maksud kamu? Tapi benar, Pak, ini memang kenyataan, Pak. Pak. Sebenarnya saya itu sudah tidak betah bekerja di naungan bawahan Bapak. Saya tidak betah, Pak, karena Bapak terlalu egois untuk mengatur kantor ini. Cukup. Saya sudah mendengar semuanya penjelasan dari wanita yang berada di samping saya. Kalian berdua memang semena-mena terhadap jabatan kalian dan kalian mementingkan urusan pribadi kalian, padahal di sini ini adalah kantor. Pak Ferry, saya ngaku salah, Pak Ferry. Tapi ini tidak seperti apa yang Bapak pikirkan. Udahlah, kalau saya kasih kalian hati lagi, saya tidak tahu akan terjadi apa di kantor saya nanti. Bos, tolong bos, satu Udah. kesempatan lagi aja, bos. Udah cukup, cukup. Selama ini saya sudah memberi kalian kesempatan. Selama ini saya sudah baik terhadap kalian, tapi kalian mempersalahgunakan kebaikan saya terhadap kalian. Saya tidak mau mempunyai karyawan seperti kalian, yang seenaknya kalian melakukan tidak keadilan bagi wanita di samping saya ini. Saya tidak suka sama orang yang tidak bisa berbuat adil terhadap orang lain. Kalian seharusnya tahu caranya memanusiakan manusia. Bukan seperti ini caranya. Lebih baik kalian pergi dari sini. Saya tidak mau melihat wajah kalian lagi. Apalagi kurang hajarnya kamu barusan terhadap saya. Pergi. Barusan Pak Kiki sampai membuang topinya, Pak Ferry. Lagi-lagi. Semuanya akan membuat aku hancur, tahu? Pergi atau saya usir secara paksa. Bener-bener wanita. Kamu juga membawa pengkhianat sama aku. musibah ya, Pak. Kamu siapa? Dan mau ngapain di sini? Rencananya saya mau ngelamar kerja di sini, Pak, berhubung pacar saya sudah dipecat. Kamu sama saja seperti mereka. Lebih baik kamu pergi aja daripada kamu mengambil uang perusahaan atau mengkorupsikan uang perusahaan. Pergi dari sini. Iya, Pak. Saya pergi. Ini, Pak, berkasnya. Pergi. Padahal cuma 2 tahun aku tinggalin kantor ini. Aku kasih percayaan mereka untuk mengelolanya. Pak, saya minta maaf ya sebelumnya karena saya tidak bisa mengenali Bapak. Tadi saya pikir Bapak itu pemulung biasa. Udahlah. Tapi Cukup.
kamu mau menjadi posisi jadi sekretaris kan? Ya, kalau memang perusahaan ini bisa menerima kriteria seperti saya, dengan senang hati saya mau, Pak. Sekarang kamu bukan jadi sekretaris, melainkan kamu jadi tangan kanan saya, wakil saya atau asisten saya. Paham? Bapak serius? Tolong siapkan baju saya 1 jam lagi, kumpulkan semua karyawan di kantor ini. Saya akan perkenalkan kamu kepada mereka semua. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.